Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robbi ya. Kita masih diberi kesehatan sampai minggu terakhir sebelum UAS. Jadi alhamdulillah kita masih sehat jasmani, sehat rohani, sehat kuota juga ya. Kalau nggak sehat kuota, kalian nggak mungkin bisa masuk ke sini ke Zoom. Jadi ya itu merupakan anugerah dari Tuhan sehingga kita bisa masuk kuliah. Nah untuk pertemuan ke-13 untuk mata kuliah kartografi tematik, kita masih punya hutang 2 pertemuan lagi berarti selepas ini. Tapi insya Allah nanti akan diganti oleh bentuk yang lain, tidak tatap muka ya. Jadi biar tidak terlalu formal ke Zoom. Nanti kita akan buat semacam proyek untuk 2 pertemuan terakhir. Jadi kalian akan membuat proyek dan teknis proyeknya seperti apa, nanti Pak Hadi akan menjelaskan nanti ya pas setelah sesi pertama selesai. Oke. Untuk minggu ini khusus saya akan sedikit membahas terkait dengan tugas minggu kalian yang kemarin. Jadi udah kelewat beberapa minggu ya, karena udah 2 kali Jumat kalian libur. Jumat pertama itu karena Natal ya, kalau Jumat kedua kemarin tahun baru. Jadi insya Allah sepertinya sudah segar karena sudah 2 minggu liburan. Oke, sekarang saya akan membahas terkait tugas kalian. Saya akan membuka beberapa tugas ya dari kalian. Siapkan saja catatannya yang akan saya sebutkan nanti namanya. Silahkan untuk menjelaskan tugasnya. Oke, jadi catatan tugasnya untuk kalian di minggu kemarin persiapkan. Nanti akan saya minta untuk menjelaskan. Bagi yang beruntung ya. Bentar. Sudah muncul? Share screen-nya? Ada Pak, lagi ada ya? WA. Oke. Nah ini merupakan beberapa tugas kalian. Di sini bisa dilihat, bentar, agak gangguan ya. Ini beberapa tugas dari kalian. Ada beberapa orang yang belum masuk juga tugasnya. Jika dicek di sini di Google Classroom masih ada 6 orang yang belum memasukkan tugas. Ada Andika, kemudian Gilang, ya, kemudian Iskandar, kemudian Nurholisatul dan Sabila. Nah, orang-orangnya ada di sini. Mungkin mereka hilap atau lupa. Kalaupun tidak ada, nanti diingatkan saja. Karena lumayan jika tugasnya tidak masuk akan mengurangi nilai keseluruhan dari nilai akhir kalian ya. Oke. Kemudian saya akan mencoba untuk mengecek tugas dari ini siapa nih? Ini Aulia, Aulia. Pak. Aulianya hadir gak? Ada, Pak. Ada. Oh iya, kebetulan Aulia yang paling semangat dari tadi ya, open kamera terus. Oke. Gak apa-apa, Aulia bisa dijelaskan ini tugasnya seperti apa? Silakan. Dijelasinnya mulai dari mana, Pak? Semuanya, teknisnya. Oh, ya. Ini kurang gede, Pak, nggak terlalu kelihatan. Oh, nggak terlalu kelihatan. Bentar. Bagaimana cara zoomnya ya? Bentar. Atau dari sini aja, Pak, ada ketan. Oh, udah bisa, ya udah. Bisa. Oke, silakan. Nah, ini kan kita ada tugas dari Pak Tio untuk untuk membuat denah dari koordinat yang sudah diberikan. Nah, ini koordinat acuannya itu ada titik 1,
satu acuan, titik acuan 1 yang istingnya itu 0,019335 istingnya, dan nortingnya itu ada 9186452 nortingnya. Nah, titik tujuannya A di sini. Nah, kita pakai hitungan 50 derajat. Nah, dan dengan jarak acuan 20. Nah, cara pengerjaan itu yang pertama kita hitung dulu istingnya, istingnya. Nah, pakai titik koordinat acuan yang isting yaitu 0,19335 ditambah sin. Sin ini dipakai untuk isting. Terus dihitungnya jadi sin 50 derajat dikali 20 yaitu sebagai jarak acuan. Nah, di sini ada hasilnya, kita hitung dulu yang dalam kurung yaitu hasil dari sin 50 derajat ini ada 0,766 sekian. Terus hasilnya dikali lagi 20 sebagai jarak acuan. Hasilnya 15,32 sekian. Tambah sama koordinat acuan isting yaitu 0193355. Bibi hasilnya 0193370,320888. Nah, ini kita pakai ambil 6 angka di belakang koma. Itu hasil untuk isting. Nah, untuk nortingnya di sini ada koordinat acuan norting yaitu 9186452 ditambah konstanta ini digunakan untuk menghitung dari koordinat acuan norting. Jadi konstanta 50 derajat dikali 20 sebagai jarak acuan, sama seperti tadi barusan caranya. Nah, ini hasil dari cos 50 derajat yaitu 0,6427 sekian dikali 20. Nah, hasilnya 12,855752 sekian. Nah, ditambah sama koordinat acuan norting, hasilnya 91864,855752 norting. Sama kayak tadi diambil 6 angka di belakang koma. Nah, untuk yang koordinat untuk titik acuan 1 titik tujuan B sama kayak tadi, koordinat acuannya yang beda hanya di azimut dan jarak acuannya. Nah, tadi sin 50 derajat, sekarang sin 25 derajat untuk isting titik B. Hasilnya 0,19371,90473 isting. Nah, untuk nortingnya pakai yang konstanta 25 derajat dikali 40 sebagai jarak acuan, hasilnya 91848,25233 norting. Nah, untuk titik acuan C masih sama dengan yang tadi. Nah, untuk ini sin yang untuk koordinat acuannya 60 derajat azimutnya dan titik dan jarak acuannya itu 30 dengan hasil 0,19380,9807621135 istingnya. Dan untuk nortingnya konstanta 60 derajat dikali 30 sebagai jarak acuan, hasilnya itu 9866467. Bulat hasilnya, jadi tanpa koma. Nah, untuk yang terakhir, karena di sini kan ada dari titik 1 60 meter ke sudut 90 derajat. Jadi kita harus menghitung dulu pakai yang koordinat acuan yang soal yang awal, itu kita hitung dulu. Terus dihitungnya tuh pakai azimut 90 derajat dengan jarak 60. Nah, hasilnya untuk istingnya itu 0,19345 isting, lalu dihitung pakai azimut yang 315 derajat sesuai soal dengan jarak 40. Hasilnya itu 0,19387,28427 isting. Nah, selanjutnya untuk yang nortingnya sama seperti yang tadi, kita hitung dulu pakai koordinat acuan seperti sebelumnya. Pakai azimut 90 derajat
Nah, karena kita ngitungnya pakai northing, jadi kita ngitung northing, jadi hitungnya pakai konstanta dikali 60 meter. Nah, hasilnya itu sama karena konstanta 90 derajat itu 0. Jadi 9186,452 baru dihitung sesuai soal dengan azimut 315 derajat. Dengan jarak acuannya 40 meter. Hasilnya itu 9186480,284227 northing. Nah, untuk penentuan titiknya ini saya salah penyimpanan, harusnya yang gede dikurangi yang kecil, tapi malah tertukar, malah soalnya dulu baru hasilnya. Kalau misalkan salahnya ini terjadi malah jadi bikin error, seharusnya tidak boleh seperti ini. Nah, untuk titik A, eastingnya itu 15 derajat, 15. Nah, untuk northingnya itu 12. Nah, untuk yang titik B, 16 eastingnya. Nah, untuk northingnya 36. Nah, untuk yang C, eastingnya 25. Terus yang northingnya 15. Nah, untuk yang D, karena tadi kan 315, jadi ada perhitungannya itu dikurang. Jadi min 28 easting sama min 25 N. Seperti itu. Ini denahnya ya, berarti. Ya, Pak. Nah, untuk penyimpanan, untuk pembuatan denahnya, kita bikin dulu garis X dan Y. Nah, kita tentukan dulu titik satunya, karena tadi di 300, maaf, tadi di si eastingnya itu kan 355,5, di sini titiknya di tengah-tengah aja. Terus ininya northingnya 405 berapa tadi nggak kelihatan. Sekian. Nah, tadi di soal itu titik A-nya itu eastingnya kan 15. Nah, kita hitung dari titik yang ini, yang tengah ini 15 ke arah ke yang ini tuh apa? Kalau kayak gini tuh Pak, horizontal vertikal. Pokoknya yang tidur garis. Oh ya, horizontal. Itu 15. Kalau di sini 15, aku pakainya senti kalau di sini. 15 sentian lah. Nah, untuk yang ke vertikalnya itu tadi kan northing 12. Jadi diambil 12. Nah, kita tarik garis lurus dan beri titik tanda A. Di situ terlihat ya. Nah, kalau misalkan yang B, titik B itu eastingnya 16, jadi kita ambil 1 cm aja dari 15 yang tadi. Nah, untuk yang northingnya 36 dari titik awal. Nah, ini baru dikasih garis, ditarik garis. Nah, untuk mengetahui titiknya dikasih tanda lagi B. Kayak gitu. Lalu yang titik C sama kita pakai ambil 25 maksud saya dari titik yang awal untuk yang easting. Nah, untuk northingnya berapa nih? 15. Nah, ditarik garis lagi untuk tahu titiknya, dikasih tanda lagi. Nah, untuk yang D agak berbeda. Kita harus mengetahui dulu titik yang keduanya, titik satunya dulu untuk mengetahui titik kedua, lalu diketahui lagi yang disoalin. Ini karena tadi kan dari titik 1 60 meter. Jadi dari titik yang awal ini kita tarik dulu sampai ke titik 60. Nah, titik 60-nya ini yang paling jauh ini. Nah, dari ini kita cari ini yang azimutnya 315 itu. Nah, hasilnya kan min 28. Jadi dari titik kedua ini diambil 28 tapi mundur karena kan tadi min 28. Nah, sama seperti yang northing dari titik 2 ini ke 28. Nah, dia tarik garis untuk mengetahui titik D. Nah, setelah itu dari titik-titik tersebut yang sudah diketahui diberi garis putus-putus, yang saya garis putus-putus ini merupakan luasan dari titik yang dari koordinat acuan yang sudah kita ketahui. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Dari Aulia,
Nah, Aulia sudah menjelaskan tugasnya. Secara proses memang sudah betul seperti itu, tapi kenapa hasil denahnya jadi menyon? Ya Aulia ya, tidak kotak Ya Pak, persis kurang gitu. tahu. Karena data yang saya kasih memang data tidak hasil perhitungan secara spesifik gitu. Saya kasih data tersebut hanya hasil perkiraan saja. Kalau hasilnya menyon karena datanya memang jelek. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya data awalnya bagus, hasilnya saya rasa tidak akan menyon, akan persegi 4 normal seperti bangunan biasa. Oke, terima kasih ya Aulia. Sekarang saya ingin tanya ke Ya Pak. rekan-rekan yang lain, kiranya ada yang ingin ditanyakan terhadap proses yang barusan Aulia coba jelaskan kepada rekan-rekan? Ada gak yang ditanyakan? Oh, saya mah beda. Karena kan soalnya sama ya. Soal Aulia kemudian soal rekan-rekan yang lain soalnya sama. Terus apakah ada perbedaan gitu yang kalian bikin selain Aulia terkait dengan tugas tersebut? Silahkan. Ada yang ingin diskusikan? Jihan mungkin? Atau Bilar? Atau Jody? Silahkan. Ada yang mengomentari? Kalau Gilar? saya sama Pak, sama. Sampai hasilnya sama, Gilar? Iya hasilnya sama, sama-sama menyon juga. Kalau angkanya sama, angka koordinat tujuannya. Iya, min 28 yang D, lalu yang C-nya itu 25, positif 25 esting dan 15 norting. Itu yang C, yang B-nya 16 esting, 36 norting. A-nya juga sama, 15 esting, 12 norting. Oke, kalau sama kita akan cek tugas yang teman-temannya yang lain. Kita lihat apakah ada perbedaan atau sama. Ya, tadi Aulia, kemudian ini siapa nih? Ini namanya Ruli hadir Ruli. Hadir. Apakah ada perbedaan dengan yang Aulia barusan atau sama kira-kira? Ada perbedaan di yang map kedua itu Pak, Ya, silakan. yang menghitung map kedua. Yang mana Ruli? Yang BM2. Yang ini. Sebentar ya, di sini sedang ada dulu. Kita rehat 3 menit dulu ya. Bentar. Silakan sambil dipersiapkan dulu ya.
Oke. Silakan Ruli. Bagaimana apa yang menjadi perbedaan yang Ruli dengan yang Aulia tadi? Kalau punya saya Pak, sedikit perbedaan di positif sama negatif sih Pak. Kalau di Aulia tadi kan yang titik XD itu hasilnya tuh ada negatifnya. Tetapi kalau saya mah nggak ada negatifnya Pak. Jadi hasilnya 0,193.443,284271 esting, dan yang titik YD-nya itu 9186.80,284271 norting. Mungkin seperti itu Pak. Untuk keseluruhannya sama, cuman tadi bedanya di negatif sama positifnya doang Pak. Kalau Aulia itu negatif, sama kalau saya mah positif Pak. Selebihnya sama Pak. Kalau angkanya yang positif dan negatifnya sama gak kira-kira sama Aulia tadi? Apa Pak? Angkanya beda atau sama? Mungkin Yang beda. dengan Aulia tadi. Mungkin beda Pak, tapi hasilnya sama Pak. Hasil denahnya sama? Sama Pak. Ya, coba Ruli jelaskan untuk membuat denahnya. Kalau yang positif gimana jadinya? Kalau membuat denah yang positif, kurang lebih dalam memasukkan koordinat yang kita cari, yang kita hitung, kemudian masukkan ke dalam diagram kartesian, kita menghitung dulu base map. Yang pertama, kita kan mendapat nilai belakangnya itu 355,000, kemudian yang itu yang esting, kemudian yang nortingnya 452,000. Kemudian kita masukkan titik A yang kita dapat, titik XA yang kita dapat, yaitu 370,320 dikurangi esting dari 355,000, didapatkan hasilnya 15,320. Bisa ke atas. Nah, itu Pak. Kemudian yang titik YA-nya itu 400, kita dapatkan 454,855 dikurangin 452,00, didapatkan hasilnya 12,855. Kemudian untuk titik XB-nya kita dapatkan hasil perhitungannya 371,904 dikurangi 355,000 dan dapatkan hasil 16,904. Kemudian titik YB-nya kita dapatkan nilai 488,252 dikurangi dari base map 1 yang nortingnya 452,00, dapatkan hasil 36,252. Kemudian untuk titik XC-nya 380,980 dikurangi 355, dapatkan hasil 25,980. Dan untuk titik YC-nya yaitu 467 dikurangi 452, dapatkan hasil 15. Kemudian untuk base map yang kedua, dapatkan titik koordinatnya itu 415 esting dan 452 norting. Kemudian untuk titik XD-nya dapatkan nilai 443,284 dikurangi 415, didapatkan hasil 28,284, dan kemudian yang titik YD-nya dapatkan nilai 480,284 dikurangi 452 dan hasilnya 28,284. Kemudian dalam menghitungnya kita membulatkan, jadi kalau angkanya di belakang 0,5 ke atas itu dibulatkan ke atas, tapi kalau 0,5 ke bawah itu dibulatkan ke bawah. Jadi dapatkan hasil titik A yang X-nya itu 15, yang Y-nya 13, kemudian titik B yang X-nya 17 dan Y-nya 36, kemudian titik C-nya yang X-nya 26 dan Y-nya 15, kemudian titik D-nya yang X-nya 28 dan Y-nya 28 juga. Kemudian kita langsung masukkan ke diagram kartesian yang kita telah buat dan didapatkan hasil seperti ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi kalau di sini
Ruli memasukkan BM2-nya di mana Ruli? Sekalian di cross check. BM2-nya dikasih titik ya di sini di mana? Itu Pak yang di D Pak. Itu kan titik D. Untuk Iya. BM2-nya yang mana Ruli? Oh yang betul. BM2-nya. BM2-nya dikasih titik ya di sini di denahnya. Iya Pak, untuk BM2 ya tidak dikasih Pak. Kalau tidak dikasih, kira-kira kalau sekarang saya kasih kesempatan untuk Ruli memasukkan BM2 di mana? Silakan ditulis, dicoret ininya, gambarnya. Itu pakai laptop, pakai HP Ruli? Pakai HP Pak. HP. Oke. Di mana Ruli? Saya ini kursor saya kelihatan nggak? Iya Pak. Sebelah mana? Kira-kira BM2-nya. Mungkin kalau yang dicontoh Bapak itu yang sebelah kanan pojok Pak. Di sini. Iya. Sini ya. Kalau misalnya angkanya 28 tadi seperti Ruli bilang ya. Iya. Berarti dia bertambahnya ke sebelah sini Ruli, ke sebelah kanan. Oke. Kenapa tadi yang Aulia jadinya negatif? Ya karena dia bertambahnya ke sebelah kiri gitu, dari BM2 kan 315 derajat ya kalau tidak salah. 315 derajat itu dia ke sini nih. Nah, ke sini arahnya. Gitu kan? Berarti dari 0 dari sini lurus dia 360 derajatnya ke sini gitu. Oke. 315 sorry. Makanya tadi di Aulia 28-nya itu dia negatif ya. Kalau misalnya Luri di sini BM2-nya kemudian 28-nya adalah positif, dia nanti ke sebelah kanan ke sini pertambahannya. Itu kan secara logika ya Ruli ya. Tapi untuk apa ya, untuk cross check lebih dalam mungkin nanti Pak Hadi bisa menambahkan yang ini nih. Ada perbedaan nih kalau yang tadi negatif, kalau yang ini positif. Nah, kira-kira seperti apa yang paling benarnya? Oke, sebelum dilanjut ke Pak Hadi. Oke, terima kasih Ruli sudah menjelaskan. Nanti kita akan bahas kembali sama Pak Hadi ya. Karena kalau saya takut salah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya akan membahas tugas yang ini siapa? Sauki. Sauki hadir? Halo? Sauki? Iya Pak. Sauki, ada perbedaan dari yang Ruli dan dari yang Aulia tadi? Kalau saya lebih sama ke yang awal Pak. Lebih sama ke yang awal, berarti di ujungnya ada negatifnya ya? Gitu? Iya Pak, nah itu. Cuma BM2-nya di sini ditulis ada ya? Ada Pak, di bawah. Di sini di ujung? Di paling ujung. Ya, itu. Terus untuk perhitungannya, titik D. Nah, titik D itu Pak, nggak ketulis sebenarnya. Di sini mah ada, lupa. Oke, berarti belum termasukkan. Berarti secara ya, jadi itu hasilnya keseluruhan sama. Iya Pak. Oke. Ada yang ingin dijelaskan lagi, Sauki? Kayaknya nggak ada ya Pak. Cukup. Soalnya sama. Cukup Pak. Oke, terima kasih Sauki. Baik Pak. Terus yang terakhir, Eka hadir? Eka Hoirunisa, Hoirotunisa. Hadir? Halo? Eka? Sepertinya hilang. Hadir, Pak. Oh, hadir. Silahkan Eka, ada yang ingin disampaikan tentang tugasnya? Udah, Pak. Udah bagaimana? Sama ada. Sama dengan siapa? Maksudnya angka-angkanya gitu, Pak. Oke. Sama dengan Ruli, ada negatifnya atau sama dengan Aulia?
Halo? Masih berpikir ya? Bingung. Oke. Terima kasih Eka. Nanti kita bahas secara mendalam sama Pak Hadi juga ya. Halo Pak Hadi. Baik, Pak. Silakan, Ya Pak Pak. Tio. Ini ada yang ingin dikomentari Pak Hadi tentang ada yang hasilnya negatif sama positif tadi tuh. Kira-kira yang betulnya seperti apa Pak Hadi? Silakan dikoreksi Pak. Bisa lihat nggak data yang hasilnya negatif dan data yang hasilnya positif? Yang ruli ya, yang negatif. Kemudian yang positif tadi yang Aulia. Nah, ini yang negatif Pak Ade. Punya saya yang Bentar, Pak, positif, Pak. Oh sorry, ya punya Ruli yang positif ya. Punya Ruli yang positif, berarti yang ini yang positif. Titik D ya. Berarti di mana? Mau lihat yang mana nih? Yang ininya? Yang itunya dulu sebentar Pak. Nah ini dulu sebentar, saya lihat dulu. Oke Pak, yang coba lihat yang negatifnya Pak. Pak, ada koreksi dari Aul. Ya. Sok mangga. Ini untuk ambil. yang titik acuan D yang nortingnya seharusnya positif karena konstanta 315-nya positif, kecuali kalau yang norting titik D yang dari ini yang 315-nya baru negatif. Bukan konstanta, kosinus. Oh ya, astagfirullah, kosinus alias. Jadi gini nih, sebenarnya kalau misalkan ini hasilnya nggak mungkin negatif ini ya, nggak mungkin negatif. Tapi dari nilai awalnya, misalkan awalnya 95 kita sebutnya, yaitu berkurang atau bertambah gitu, kayak begitu gitu. Dan jaraknya juga sebenarnya jaraknya kan nggak terlalu jauh tuh. Kalau dilihat jaraknya itu sekitar 60 meter. Terus yang ini berapa nih? Yang ini 60 meter ya Pak. Coba lihat yang titik selanjutnya. Berapa meter nih jaraknya? Nambahnya. Agak ke atas. Nah, ini kan 20 meter nih. Jaraknya 20 meter. Ini 20 meter. Jadi, kalau misalkan kita ngelihatnya itu harusnya di angka nortingnya, yang misalkan 9186452, itu tuh paling hanya melesetnya berkurang atau bertambah sekitar 20. Nggak mungkin misalkan jadi kacau sampai negatif gitu. Karena urusan ini itu sebenarnya berbanding lurus sama jarak gitu. Jadi kalau misalkan jaraknya salah, ya udah ke sininya juga pasti salah, karena emang parameter utamanya itu terhadap jarak gitu. Kalau misalkan sudut mah hanya arahnya aja. Jadi arahnya itu mau ke arah mana nih? Kita mau ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat. Kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya yang benar-benar mempengaruhinya itu adalah jarak. Jadi kalau misalkan nanti ada di angka negatif, itu nggak mungkin kalau di hasil akhir. Tapi jika yang tadinya di sini nih, jadi di kayak yang di ini punya siapa sih? Punya Aulia ya. Misalkan kita lihat nomor 2. Ini nomor 2. Setelah perkalian sin kali jaraknya ini, kalau hasilnya negatif, ya berarti kan positif tambah negatif kan berarti negatif. Berarti 0,193,355 dikurangi 16, sekian. Hanya itu aja gitu. Jadi nggak mungkin sampai nanti di akhirnya itu jadi negatif 19,3371. Kalau kayak gitu nggak mungkin Pak. Hanya itu aja, dan paling berkurangnya
tergantung jarak. Kalau misalkan jaraknya sampai 1000 kilo, kayaknya nggak mungkin juga kita ngukur sampai 1000 kilo, nggak mungkin Pak. Paling jauh juga 100 meter, 200 meter gitu, kayak begitu. Oke, tertangkap Pak Hadi. Jadi mungkin gini Ruli, maksudnya Ruli dan Aulia dan rekan-rekan yang lain ya. Tidak ada negatif di sini tuh penyebutannya mungkin ya. Jadi kan titik nolnya itu adalah koordinat BM, ya kan? Nah, tadi itu kalau yang untuk titik D, nah itu berarti dia ke arah kiri ya, dikurangi berarti 28-nya bukan ditambah 28 tapi dikurangi 28. Jadi penyebutannya bukan negatif 28 tapi dikurangi 28 ke arah kiri gitu. Makanya dari titik BM2 itu dia 28 ke arah kiri gitu, bukan 28-nya ke arah kanan. Itu ya. Jadi bukan negatif. Kalau negatif dia harus 0, harus kurang dari 9.000 sekian ya, 900.000 sekian, karena ini kan tidak kurang dari 900.000 sekian, tapi ini negatifnya dari titik 0 koordinat awal sebetulnya, bukan dari UTM-nya gitu. Oke. Karena tadi Aulia juga sudah mengkoreksi katanya kosinus dari 90 itu bukan negatif ya, tapi positif ya, jadinya yang Ruli berarti yang diterima berarti ya. Tapi BM2-nya harusnya digambar Ruli, jadi biar saya bisa meng-cross check juga kira-kira sudah tepat atau belum membuat denahnya. Itu ya. Paling koreksinya seperti itu. Oke, Ruli, Aulia bisa dipahami sampai situ? Baik, Pak. Jadi nanti Ruli kalau misalnya digambar lagi, dimohon untuk BM2-nya dimasukkan gitu ya, sama sudutnya untuk ke D-nya digambar juga biar kita bisa meng-cross check sama-sama. Gitu ya, Ruli. Siap, Pak. Oke, nah sekarang di termin yang selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Pak Hadi kira-kira proyeknya seperti apa untuk kita mencukupi 2 pertemuan terakhir. Silakan Pak Hadi. Jadi begini ya, kalau misalkan ngelihat keadaan yang mau UAS ya Pak Tio ya, berarti sekarang minggu sisa depan pertemuan UAS, tinggal minggu depan UAS, sisa pertemuan tinggal 2 pertemuan lagi, dan kemarin kan kepotong sama libur Natal dan Tahun Baru mungkin ya, jadinya agak ini. Mungkin kita akan mencoba sebenarnya perhitungan-perhitungan juga, karena ya nyawa dari pemetaan teris-tris itu ya dari ininya itu gitu, dari perhitungannya gitu, perhitungan antara sudut dan jaraknya kayak begitu. Mungkin kita akan mencoba membuat simulasi bentuk kampus Unsil yang sebenarnya gitu. Jadi mulai dari jalannya, bangunannya, dan mungkin ada area-area terbuka yang emang dirasa luas gitu. Nanti kalian akan petakan dan ada keterangannya lah gitu. Misalkan oh ini gedung apa, gedung apa, gedung apa. Kayak begitu. Tapi hasilnya bukan melihat dari citra ya, atau mendigit lah. Kalau misalkan kalian main SIG kan tinggal tarik citra gitu kan, langsung dijijit aja sama kalian gitu kan, jadilah peta. Tapi ini kita ngambilnya dari perhitungan gitu. Tapi hasil akhirnya kalian bisa bandingkan dengan hasil digitasi, nggak mungkin berbeda jauh gitu. Ya mungkin malah bisa lebih akurat dari yang digitasi. Kan kalau digitasi kan secara iniannya kita hitungannya per pixel kan. Mungkin pada saat mendigitnya kita pixelnya salah nembak tuh gitu kan, jadinya bangunannya agak gimana gitu, nggak bener aturannya kayak begitu. Mungkin kita akan coba kayak begitu, dan untuk saya pengen tahu juga gitu kemampuannya kalian tuh sampai mana, takutnya kalian nggak bisa nangkap perhitungannya gitu kan. Oh ini gimana sih pemecahan masalahnya kayak gimana, mungkin kita akan coba lagi untuk perhitungan, tapi dengan skema yang kita mau terapkan gitu. Nah, sekarang itu mungkin saya ada 10 soal. 10 soal itu kalau misalkan kalian benar, itu tuh akan membentuk suatu jalan yang ada di daerah kampus Unsil.
Nanti hasilnya kalau bisa, kalau misalkan sudah dihitung, coba dimasukin ke Google Earth ya, dimasukin ke Google Earth si hasil koordinatnya, apakah itu ngebentuk jalan atau tidak. Kalau misalkan ngebentuk jalan berarti kalian benar gitu kan. Kalau misalkan salah, ya mungkin saya akan evaluasi juga gitu untuk kedepannya apa sih yang kalian nggak mengerti gitu dari masalah pemetaan teoristis ini dan perhitungannya kayak begitu. Biar kita pecahkan bersama dan kalian juga bisa kalau misalkan dikasih masalah kayak begini, ya bisa mecahinnya gitu. Ya kita saling bantu aja gitu. Jadi jangan kalau misalkan nggak bisa, jangan ngaku bisa gitu, tapi pas bilangnya dicoba, wah nggak bisa gitu. Mendingan kalau misalkan nggak bisa bilang nggak bisanya di mana gitu, biar kita bisa enak gitu, nyari 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 jalan keluarnya. Kayak begitu mungkin sebelumnya. Dan soalnya mungkin ada di Patio ya Pak? Bisa bisa dicoba nggak? Bisa di-share screen nggak? Nanti saya coba jelaskan dikit ini beberapanya. Soalnya ada beberapa yang mungkin agak bakal bingung kalian kalau misalkan lihat bentuk soalnya seperti ini. Ya, sebentar Pak Dia, saya download dulu Ya. soalnya. Nggak banyak kok, cuma 10. Oke, sedang dibuka dulu Pak. Ya Pak. Sebentar. Agak loading dikit Pak. Yang ini Pak Adi ya? Bentar, belum kebuka Pak. Ya. Ini tuh ada maksudnya ini tuh deskripsi ya. Ini ada J1, J2, J3, J4, J5 sampai J10. Pokoknya ini jalan. Entah yang kirinya mana, entah yang kanannya mana. Gitu kan. Nah, langsung di sini ada penjelasan semua data pengukuran dilakukan di titik B. Berarti kalau misalkan ini, kalau ingin mendapatkan northing, berarti kalian masukin northingnya yang titik B, yang 9186704. Pak, maaf Pak, kalau nggak salah itu ada komanya deh di yang northing easting. Komanya berapa Pak? Nah, satu, oh nggak. Coba lihat Pak. Coba dilihat aja dulu, sebentar. Itu berapa Pak? Bentar. 193376. Ini? Oh ya, semua bulat Pak. Bulat ya? Semua bulat. Ya, semua sudah bulat. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ini ya kalian tinggal masukin datanya di yang northing. Kalau misalkan untuk mencari easting, kalian masukin datanya yang easting. Dan semua titik-titik ini jaraknya itu terhadap titik B.
Jadi B ke J1, B ke J2, B ke J3, B ke J4, B ke J5 sampai J10. Langsung di sini ada azimut. Azimut itu berarti kan sudut yang mengarah dari utara. Kenapa angkanya enggak pada derajat menit detiknya? Saya gunakan yang decimal degrees-nya gitu. Jadi ini tuh 82 derajat, 89. Kalian bisa mendapatkan derajat menit detiknya di kalkulator dengan menuliskan ini 82,89 langsung sama dengan langsung pencet derajat menit detiknya. Nanti bakal ketahuan berapa derajat menit detiknya. Nggak masalah, ini sama aja gitu. Cuma penulisannya aja. Saya pakainya yang decimal degrees karena biar gampang hitungnya. Kalau misalkan dirubah ke derajat menit detik agak ini juga nih, agak ngainin waktu aja. Jadi kalau misalkan pengen pengalian sinus kosinusnya, kalian tinggal tulis sin 82,89. Nggak usah pakai derajat menit detik. Nggak usah pakai menit atau detik. Cukup pakai derajat aja. Udah. Kayak begitu. Beres gitu kan. Sampai ini. Disimulasi dulu Pak Hadi, disimulasi dulu pakai kalkulatornya gimana? Takutnya agak bingung. Nah, kalau misalkan rumus untuk mencari X kan, bisa disebutkan nggak? Kalau yang rumus mencari X kayak gimana? Ya, satu orang aja lah. Oh, silakan rekan-rekan, ada yang mau menyebutkan mencari X pakai rumus yang mana? Pakai sin atau kosinus? Halo? Rekan-rekan masih hadir? Silakan. Gimana caranya untuk menghitung itu? Listing. Yang X aja Itu kan dulu. norting, jadi kosinus bukan Pak? Sin. Kalau norting itu jatuhnya jadi Y, iya, jadi Y. Oh iya. X sama dengan XB kan. Gimana? XB ditambah dibuka aja itu. Cuan ditambah kalkulatornya dibuka. So, kita coba langsung memasukkan sudut di desimalnya ya. Ditulis dulu berarti ya 82,89. Kemudian diklik derajat menit detiknya ya kan di atas buka tutup kurung tuh. Terus setelah itu disinkan. Sin ya. Pak Hadi, sin atau kosinus? Sin ya. Kalau untuk X, sin. Sin ya. Berarti disinkan. Berarti ini sin nih. Ini sin. Nah. Sin. Sin dulu berarti sin 82,89 klik derajatnya, tutup kurung, enter. Nah, itu langsung ketemu nanti nilainya. Oke. Bisa? Rekan-rekan? Sedang dibuka itunya kalkulatornya. Berapa hasilnya? Yang J1 untuk itu jarak. Azimut. Oh, belum dikali jarak ya? Jaraknya itu 200 kali 9, jadi sin kali jarak. Sin alfa, sin azimut itu kali jarak, langsung ditambahkan XB-nya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Sin, ya kan? Buka kurung. Sorry. Ada yang masih ingat rumusnya? Ayo.
Koordinat acuan. Tambah sin. Gitu kan? Sin sudutnya berarti berapa? 82,89 ya, dikali jarak 209,15. Itu ya. Iya. Berapa hasilnya? Kalau Anda ada mending menjadi miskin bodoh atau mending menjadi kaya pintar? Kalau tadi ini firman miskin bodoh apa coba? Makanya hari ini belum ada yang ini sudah punya manfaat. Makanya mungkin ada yang sebaliknya gitu ya. Karena saya berhasil menggunakan saya, tapi juga punya nilai spiritual, orang yang punya kemampuan spiritual, kita berlaku mengetahui. Itu tidak jauh lebih ada yang lain. Kadang-kadang juga kemampuan spiritual juga itu tidak seluruh. Dari bintang lengkap. Empati. Betul kan? Ayo, berapa? 193.583,54170. Yang dalam kurungnya setelah dikali 209 jadi berapa? 207,54170. 54170975353. Bentar. 193.376 berarti gitu kan? Plus berapa yang dalam kurungnya? Jadi 207, 541 7097 udah 53533. 53533. Oke. Ini kan. Nah, ini baru langsung ditambahkan. Jadi berapa? Gitu. Ya kan? Berarti jadi berapa totalnya? 193.583. 5417. 547 ya. Dan sekian. Paham sampai sini kan? Bapak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sob. Bapak, kan di perhitungan sebelumnya ada derajat menit detik ya. Kalau di sini nggak pakai atau gimana, Pak? Nggak pakai. Kalau ini kita pakai decimal degrees. Jadinya itu termasuk derajat, tapi menit detiknya kita bentuk jadi derajat. Oh, sorry. Menit detiknya kita bentuk sebagai angka desimal. Kalian bisa mendapatkan derajat menit detiknya dengan cara ketik 82,89 di enter. Maksudnya sama dengan ya 82,89. Langkah-langkahnya nih ya, langkah-langkahnya di kalkulator. 82,89 sama dengan. Nah, udah disama dengan ya. Ada pilihan derajat menit detik. Nah, itu dipencet sampai keluar menit detiknya. Kalau pengen tahu menit detiknya, sebenarnya sama aja. Ini Pak Hadi, kan rekan-rekan mahasiswa di sini awalnya menghitungnya pakai derajat menit detik. Nah,
Mungkin mereka ingin mengkonvert dulu aja ke menit detik dulu, baru ke perhitungan normal seperti biasa yang kemarin. Mungkin gitu. Tapi Kalau misalkan uh, sebenarnya itu nggak masalah Pak, karena secara hitungannya itu derajat. Cuma di belakang komanya itu kita hilangkan menit detiknya gitu kan. Kan kalau misalkan menit itu kan dari 1 derajat dibagi 60, langsung kalau misalkan untuk menjadi detik dibagi lagi 360 kayak begitu. Jadi saya hilangkan semua, itu termasuknya dalam bentuk derajat saja, nggak masalah Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi terserah mahasiswa ya Pak Adi berarti ya, mau dikonvert dulu ke derajat menit detik silahkan, baru dihitung. Atau mau pakai desimal juga silahkan, bisa lebih cepat gitu kan kalau pakai desimal. Ya. Mungkin gitu Ini ya juga, Pak Adi ya? Ya memang seperti itu. Prosesnya seperti itu kalau di derajat di desimal ke menit detikan jadi 82 derajat 53 menit 24 detik ya. Coba cek di kalkulator kalian. Sudah dicoba gak? Sudah Pak. Bisa benar seperti itu. Benar. 82 53 24 kan? Kalau di Pak. derajat menit detik kan ya silakan, kalau mau dikonvert dulu ke menit detik dulu baru dihitung silakan, atau mau langsung desimalnya silakan, lebih cepat silakan saja, dan hasilnya sama saja gitu maksudnya. Oke, nah ini berarti harus dicari noting dan istingnya berapa dari ke 10 soal, begitu ya Pak Hadi ya? Ya. Silakan lanjutkan Pak begitu. Hadi. Bentar Pak Tio, ada Google Earth-nya nggak? Google Earth ada Pak, bentar, harus dibuka dulu. Tapi nanti dulu Pak, nanti dulu saya memastikan aja dulu. Kita harus hitung dulu, itu kan baru yang X-nya. Langsung udah itu kita hitung Y-nya. Setelah X dan Y-nya kita dapat, nanti kita coba di plotting di Google Earth. Apakah itu benar di Unsil atau ngaco gitu, kayak begitu. Sebagai pembuktian saja. Kayak begitu. Karena kan harapannya kita nanti mau bikin peta yang 1 Unsil itu. Kayak begitu. Kalau misalkan salah arah dan salah itu nanti kan repot juga gitu. Soalnya lumayan banyak juga gitu kan Pak. Mungkin seperti itu. Ini kan yang X-nya udah ketahuan, tinggal yang Y-nya untuk yang northing-nya. Oke, kita coba hitung yang Y-nya ya. Silakan yang Y. Koordinat acuan sama seperti ini. Tapi hanya tinggal ganti kosinus ya. Ya. Dan nanti akan dijawabkan akan dibalik perspektif ke dalam. Coba hitung cos 82,89 berapa? Nggak kelihatan isting sama northingnya. Cos 82,89 hasilnya 0,123774. Ini di copy dulu, pindahkan ke sini. Plus berapa cos 8289? 0,123 123 77 466 466 9453. 9453. Oke, baru ini hasilnya dikali 209,15. 9,15 gitu. Berapa hasilnya? 874 674 plus berapa? 887 472 1160 95. Sip.
Berapa hasil akhirnya? 918671,887472. 88 86, Pak. 86, oke. 719. 71 kok berapa? Komanya berapa? Di mana? 918874 kan ditambah 25,8874 sekian. Hasilnya berapa? Pak. Hah? Itu 9. 918. 6. Hah? 67. salah ngitung, Pak, maaf. Ayo ulangi. Gimana? Yang ini nih. 918 Ah, 67 69 koma 88 88 47 74 72 72. Udah segitu. Udah, Pak. Dia ada nolnya ya. Oke, Pak Hadi, itu sudah ada X dan Y-nya. Sebentar, Pak. Berarti yang X-nya yang satu itu sekian. Nah, untuk pembuktiannya kita coba di Google Earth, Pak. Kalau misalkan ada Google Earth-nya bisa dibuka Google Earth-nya, Pak. Langsung di Google aja ya. Google Earth yang aplikasi, Pak, jangan yang dari webnya. Wah, itu nggak ada ya. Harus dicek di Nggak ada. HP berarti ya. Kalau di HP bisa bentar. ya. Kalau misalkan di HP, bentar. Di HP aplikasi Saya coba Google cek Earth. deh. Pertama saya coba cek. Oke. HP Google Earth kemudian search ya. Berapa, Pak? Oh, angkanya? Oh, estingnya. Listingnya 193 583 bentar. 193 583 koma 5417 41 ya. Untuk notingnya 9186 729 koma 887472 ya. 3 angka aja juga cukup sebenarnya, Pak. 3 kali belakang koma ya. Ya. Ini kan gambar apa ya? Misalkan siapa? Muncul. Ini gambar apa? Nah. Saya kirimin atau saya share screen. Saya share screen aja ya. Silakan share screen, Pak Adi. Nah, ini titiknya adanya di sini. Dan ini tuh unsil. Tuh. Bisa kelihatan enggak? Saya ada suaranya enggak? Ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ini titik yang pertama. Nah, untuk titik yang selanjutnya kan sampai 10. Harusnya dia itu larinya ke arah barat. Berarti ke sini, ke kiri, terus ke sini. Sampai sini, sampai ini. Dan pokoknya itu titiknya tersebar semuanya. Kayak begitu. Kalau misalkan kalian ngitungnya benar, pasti jatuhnya ke sini. Ini kan poin 12 itu deskripsinya apa? J1 ya. J1.
kayak begitu. Nah, berarti J1 di situ. Kayak begitu. Nah, sekarang kan ada titik A dan titik B, bisa di iniin nggak ya, titik A sama titik B, biar kita bisa masukin waypoint-nya. Untuk titik A dulu deh, bisa seorang aja di iniin. Berapa istingnya yang titik koordinat A? Halo, halo, halo. Ada nggak? Saya sebutin Pak Hadi, bentar. Ya. Titik koordinat A, yang A ya, yang A Ya. istingnya 1933 1933 96 96 sudah. Mak. 0,00 bulat Pak. Oh ya, bulat. Yang northingnya? Yang northingnya 9186 9186 694. Nah, kalau di sini etika sebagai ajaran moral yang mengarahkan pada manusia untuk menjadi pribadi yang baik, kita mempunyai perilaku yang baik. Nah, Tapi titik A-nya tuh ada di di sini. sisi lain juga ada politik. Untuk titik B, Pak, satunya lagi. Titik B titik B istingnya 1933 1933 76 pas ya. Pas northingnya 9186 9186 704. 704 Ya. B. Nah, ini titiknya ada di sini. Oh, itu bangunan baru ya, Pak? Bukan. Ini Google Earth-nya tahun sekian kayaknya. Itu kira-kira apa itu rekan-rekan mahasiswa? Ada yang masih ingat? Kira-kira titik A dan B itu apa? Ayo. Lapang. Betul. Lapangan, itu lapang ya. Ini kayaknya pas mau Acara. penerimaan ya atau acara penerimaan mahasiswa baru biasanya dulu itu suka ada tenda-tenda Pak di situ. Ya. Dikirain itu bangunan baru gitu, makanya saya perasaan lapang gitu. Ribut aja. Jadi ini tuh kenapa ada A dan B? A dan B itu kita analogikan ini adalah benchmark gitu kan. Nah, J1 dia itu adalah hasil pengukuran kita. Nah, kenapa tadi ada azimut 89, sekian kan? Nah, itu kan dari arah utaranya menuju ke sini itu 89 kan. Jadi dari arah utara ke J1 itu 89 sudutnya dan jaraknya dari B ke J1 itu sekitar 200 meter. Ini bisa dibuktikan kalau misalkan kita tarik garis dari sini ke sini. Oh, nggak bisa, berarti ini relatif terhadap posisi kita sekarang, Pak. Pokoknya ini bisa dibuktikan jaraknya itu dari B ke sini itu sekitar 209 sekian, kayak begitu. Nah, untuk yang titik-titik selanjutnya, ini tersebar di sepanjang jalan utama Jalan Siliwangi sampai ke depan, kayak begitu. Nanti ya kalau pengen ngeceknya, kalian masukin aja di Google Earth. Atau kalau misalkan kalian udah terbiasa dengan GIS, ya coba masukin di ArcGIS gitu. Kalian cek aja kayak begitu. Ini untuk pengecekannya apakah hitungan kalian benar atau salahnya seperti itu. Kayak begitu. Ya mungkin segitu dulu ya Pak. Mungkin bisa dilanjut untuk menghitung ya. Kayak begitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Tapi kalau misalkan ya jangan diem aja gitu. Kayak begitu.
Ya silakan Pak Tio, bisa dilanjutkan. Oke, gimana rekan-rekan? Ada yang masih bingung? Saya rasa rekan-rekan mahasiswa di sini bingungnya tuh cara memasukkannya ke Google Map-nya, Google Earth sorry. Atau kalau Pak Hadi tadi memakainya itu Maverick ya aplikasinya. Betul ya Pak Hadi ya? Iya. Halo? Iya. Ya. Iya Pak. Jadi rekan-rekan mah di sini prosesnya hitung aja dulu dari Excel yang barusan saya tampilkan, nanti akan saya bagikan Excelnya. Kemudian setelah itu hasil dari perhitungan di Excelnya kalian masukkan ke Maverick atau ke Google Earth-nya. Nanti hasil screenshot semua titiknya sudah muncul di Google Earth atau Maverick, kalian storekan ke saya dalam bentuk tugas. Mungkin begitu ya Pak Hadi ya? Ya seperti itu. Silakan, ada yang ditanyakan dulu gak kira-kira Aulia atau yang lain? Perhitungannya sama prosesnya dengan yang kemarin, tapi sekarang bedanya kita punya 10 titik perhitungannya ya. Kemudian nanti ketika semua titik sudah dihitung, sudah keluar angka-angka koordinatnya, kalian baru masukkan ke Google Earth atau ke Maverick. Kalian silahkan download saja, mau Google Earth, mau Maverick, silahkan di handphone atau di laptop silahkan. Nanti ketika sudah dimasukkan ke laptop atau ke handphone, di Maverick atau di Google Earth, kalian nanti munculkan semua titik-titiknya. Nah setelah muncul semua titik-titiknya seperti tadi Pak Hadi simulasikan, kalian screenshot dan setorkan ke saya dalam bentuk tugas gitu. Perhitungannya jangan lupa disetorkan juga maksudnya. Gitu ya prosesnya. Ada yang tanyakan dulu kira-kira? Pak. Ya, sok silakan. Saya masih nggak ngerti Pak, kalau pakai Google Earth itu gimana? Oke, jadi ya sok silakan Pak Hadi. Nanti deh sama saya dibuatkan video itunya deh, cara masukin datanya ke Google Earth. Ya begitu. Oh enggak, kalian kalau misalkan pakai software GIS-nya pakai apa? ArcGIS palingan. ArcGIS Pak. Nggak semua ArcGIS. orang pakai Pak. Ya udah, kalian bentuk aja, ditulis di Excel semua bentuk X dan Y-nya. Bisa kan? Kalau misalkan kayak begitu nanti sama saya di-share ininya deh, ECW-nya deh. File data citranya. Gimana kalau misalkan kayak begitu? Oh enggak, saya nanya dulu, bisa nggak masukin poin koordinat ke ArcGIS? Kayaknya belum semuanya bisa Pak Hadi. Paling kita nggak fokus ke GIS dulu, kita cobanya pakai di Google Earth aja dulu atau Maverick gitu. Paling nanti dibikin dulu saja semacam video panduan ya, cara bagaimana memasukkan titik koordinat ke Google Earth atau ke Maverick. Itu paling Pak Hadi. Oh ya udah tuh. Nanti saya buatkan Pak. Mungkin ya maghrib lah insya Allah. Ya nanti di-share sama saya. Oke, nah itu ya. Jadi untuk video cara masukkan datanya ke Maverick atau ke Google Earth, nanti Pak Hadi akan dibuatkan katanya dalam bentuk video. Nah selain itu, untuk proses perhitungannya apakah sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Nah itu yang akan saya cross check lagi nih ke rekan-rekan. Karena kalau ngitungnya belum paham, memasukkannya mah gampang ya istilahnya. Yang penting ngitungnya dulu sekarang, kira-kira sudah paham belum? Prosesnya sama ya dengan tugas-tugas yang kemarin, tapi ini 10 titik. Gitu aja sih. So, silakan. Sudah paham proses menghitungnya? Mau pakai sudut desimal, mau pakai sudut menit detik ya silakan. Itu mah yang jelas nanti hasil akhirnya tetap sama. Gitu. Kira-kira gimana? Ada yang tanyakan dulu terkait proses perhitungannya sebelum nanti dikasih videonya sama Pak Hadi? Pak, mau nanya lagi. Ya, silakan. Tadi itu kan ada istingnya A sama B ya Pak. Terus tadi yang dikerjain bareng-bareng itu kan pakai yang B. Itu yang A juga dihitung Pak. Oke. Jadi sesuai dengan petunjuk yang tadi ada di Excel, semua acuan itu berawal dari titik B. Jadi titik A itu cuma hanya pembanding saja, ya. Jadi kita ngitungnya yang dari titik B saja dulu, semuanya.
Terkecuali nanti Pak Hadi ada instruksi lain dari titik A dihitung lagi. Nah, itu beda lagi. Nah, karena tadi di instruksi di Excel-nya itu adalah di titik B, makanya semuanya diajukan di titik B. Itu ya Rispa ya? Oke. Iya Pak, terima Ada kasih. lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mangga. Pak Hadi ada yang tambahkan dulu Pak Hadi? Sebelum kita tutup. Saya rasa sudah sih Pak. Ya mungkin saya kurang video untuk itunya ya. Tapi yang penting sih perhitungannya aja dulu. Kalau misalkan untuk itunya bisa menyusul lah. Yang penting hitungannya sudah benar, ya otomatis pasti masuk juga. Nggak mungkin salah Pak. Kayak begitu. Itu aja. Oke. Ya Pak, terima kasih. Ya kalau itu berarti nanti yang Excel-nya saya akan share di Google Classroom ya. Jadi Google Classroom yang barusan sudah terbit saya akan edit lagi. Kemudian saya akan memasukkan data untuk perhitungan kalian dalam bentuk Excel. Nanti kalian perhitung sendiri masing-masing seperti apa prosesnya. Yang rapih ya ditulisnya gitu, mau tulis tangan, mau di Word atau di Excel langsung silahkan. Yang jelas perhitungannya harus rapih biar nanti saya bisa cross check. Dan nanti ketika sudah dimasukkan ke Google Map dan ataupun Maverick ya, kalian nanti screenshot hasil akhirnya juga dilampirkan sebagai tugas juga. Oke, paham maksud saya? Jadi di tugas nanti kalian, saya kasih waktunya sampai hari Jumat lah, masih lama. Jadi hari Jumat kalian bisa hari Jumat, bisa minggu depan sebelum UTS silahkan lah. Kalian maunya kapan? Kira-kira mau minggu depan mau hari Jumat sambil kita bahas lagi. Hari H UAS aja tuh gimana Pak? Hari H UAS Pak. Ya oke, hari H UAS ya dikumpulkannya deal ya. Tapi jangan sampai salah. Nah nanti saya kasih kesempatan hari Rabu dan hari Jumat apabila ini ada yang tanyakan silahkan. Bisa di WA grup aja lah biar tidak susah pakai Zoom ya karena waktunya terbatas. Di Zoom di WA grup kalian boleh menanyakan terkait teknis kalau masih terdapat kebingungan. Oke, yang jelas nanti tugasnya kalian hitung 10 titik itu proses perhitungannya seperti apa jelaskan. Kemudian di akhir screenshot dari Maverick atau Google Earth yang sudah ada titiknya kalian screenshot dan dia lampirkan juga. Gitu ya, paham ya? Oke, terima kasih. Kalau misalnya ya silakan. Jadi kalau ini kita nggak usah ngegambar lagi di ini ya, di apa tuh kemarin tuh gambar milimeter block. Iya itu. Ya gak usah ya. Nanti kalau misalnya sudah terinstall Google Earth ataupun Maverick, ya kalian sudah langsung bisa kasih titik di sana. Jadi 10 titiknya kalian kasih ciri saja. Oh ini titik J1, oh ini titik J2. Kasih keterangan aja seperti itu. Oke, paham ya? Jadi biar tidak tertukar titiknya. Bisa dicek juga. Oke? Sip, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, saya masih bingung terkait konversi menit detik yang tadi. Gimana sih Pak digambarin tuh Bapak? Oke, konversi menit detik ya. Tadi kan di Excel itu adanya adalah desimal. Ya kan, bulan ya. Bulan tadi di Excel adanya desimal. Contohnya tadi 82,89. Nah, itu kalau misalnya Wulan pengen di derajat menit detik kan, Wulan sekarang buka panekalnya dulu, panekal kalkulator. Sudah dibuka Wulan? Belum Pak, bentar. Silakan coba. Buka panel kalkulatornya sudah. Jika sudah, ketik 82,89. Ini contoh saja ya, 82,89. Kemudian udah klik sama dengan. Nah, setelah muncul kan tetap sama angkanya ya. Iya, Pak. Kemudian diklik derajat menit detik di atas tutup kurung tuh. Ada? Oh, udah Pak. Ada. Nah itu langsung nanti muncul. Muncul nggak Wulan? Muncul Pak. Muncul ya 825324 sama ya? Ya. Perhitungannya nggak bakalan beda Pak. Nggak beda. Ya kalau Wulan mau menghitung dari desimal mah nggak langsung 82,89 langsung disinus atau dikosinuskan itu bisa langsung lebih cepat sebetulnya. Atau kalau bingung bisa di derajat menit detikkan dulu baru dihitung kosinuskan silakan. Kalau kalian memang mau pakai yang itu karena kemarin latihannya pakai yang itu ya terserah aja itu Pak. Yang jelas nanti hasilnya sama. Gitu Wulan. Iya. Makasih Bapak. Siap. Oke, yang lain ada lagi? Cukup? Yandi gimana? Cukup Yandi?
Cukup, Pak. Cukup. Yang lain? Ruli tadi cukup Ruli? Tadi berbicara masalah politik ya, siapapun itu sebagai jodoh. Atau Sauki? Cukup, Pak. Atau yang lain Sadip, Cukup, Pak. Gilar, ya. dan lain-lain? Oke. Saya rasa kalian sudah mengerti lah. Tidak terlalu sulit ya. Hanya sekarang kita titiknya lebih banyak gitu. Kemudian kita coba masukkan ke Google Earth atau Google Maverick ya. Dan prosesnya tetap sama. Oke, kalau begitu nanti saya akan lampirkan soalnya di Google Classroom. Kemudian nanti video cara memasukkannya ke Google Earth akan dilampirkan juga. Mungkin nanti sore kalau yang itu. Yang jelas ditunggu tugasnya 1 hari sebelum UAS ya. Kalau UASnya minggu depan hari Jumat, berarti hari Kamis kalian sudah setor. Tapi saya nitipnya di sini gini, karena kalian kurang 2 pertemuan, nanti akan saya terbitkan Google Classroom hari Rabu dan hari Jumat. Kalian tinggal ketik kolom hadir saja di situ. Karena perkuliahannya saya ganti dengan tugas yang sekarang gitu. Ya. Paham maksudnya? Jadi biar ada bukti saya laporan ke universitas bahwa kalian sudah 15 pertemuan, makanya saya akan bikin Google Classroom di 2 pertemuan lagi. Tapi kalian tinggal mengisi saja hadir di sana. Oke? Nanti hari Rabu dan hari Jumat kalian jangan lupa cek Google Classroom. Sip? Terima kasih. Jika seperti itu semoga kalian mengerti ya. Insya Allah tidak terlalu sulit. Pak Hadi juga terima kasih yang sudah menemani saya menambah wawasan kepada rekan-rekan mahasiswa di sini. Akhir kata sekalian penutup aja untuk perkuliahan ya, karena mungkin kita nanti ketemunya di UAS. Jadi mudah-mudahan ilmu selama perkuliahan ini kalian bisa serap dengan maksimal. Saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah-salah kata selama perkuliahan. Saya juga mewakili Pak Hadi, mungkin Pak Hadi ada kehilapan juga dan mohon dimaafkan gitu ya. Semoga UAS kalian nilainya bagus. Insya Allah lah, saya tidak akan ngasih nilai yang jelek selama kalian tugas masuk, kemudian hadirlah masuk gitu ya, saya tidak akan kasih nilai jelek. Yang penting kalian itu tercukupi, insya Allah nilainya bagus. Mudah-mudahan kalian dikuatkan menghadapi UAS, mudah-mudahan hasilnya bagus nilainya ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya videonya, kita screenshot dulu untuk absen, oke? Silahkan. Aulia mohon di itu ya, di screenshot. Baik, Pak. Dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Masukkan ke WA group ya. Oke. Sip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.